Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Video kali ini bakal agak berbeda dari video biasanya karena saya nggak akan nge-review kayak biasa Arya nge-review HP yang lengkap, detail, dan penuh angka-angka, nggak kayak gitu. Di sini saya bakal lebih banyak cerita pengalaman pribadi saya pakai Vivo X Fold 3 Pro ini dari POV pengguna HP Fold merek lain. Dan di sini juga saya akan share apa yang menarik dari HP ini, juga apa aja room for improvement yang bisa Vivo lakukan buat ke depannya. Pertama saya pegang HP ini langsung kerasa adalah ini HP Fold kok tipis dan enteng ya. Langsung kerasa aja gitu. Padahal kalau kita lihat secara angka di atas kertas dibandingkan dengan HP Fold yang biasa saya pakai, itu tuh bedanya tuh nggak terlalu jauh gitu. Bobotnya paling cuma beda beberapa gram, ketebalannya juga cuma beda beberapa milimeter, tapi entah kenapa langsung kerasa gitu tipis dan entengnya itu. Good job sih Vivo. Ada satu isu paling gede yang saya rasain di HP Fold yang sekarang saya pakai ini, itu ada di baterai. Biasa kalau saya mesti keluar seharian, itu kan sebelum berangkat saya cas full 100%. Sore-sore itu saya udah harus hemat-hemat, karena ya biasa saya pulang kan malam tuh sekitar jam 9 atau jam 10 sampai apartemen tuh biasa baterai tinggal 1 digit doang paling. Tapi Vivo X Fold 3 Pro ini, meskipun dia bentuknya lebih tipis dan bobotnya lebih enteng, tapi dia udah pakai equivalent 5700 mAh Blue Volt battery. Yang kalau buat pengalaman saya pribadi, pemakaian saya sehari-hari, kalau saya keluar seharian dari pagi sampai malam, itu sore-sore itu nggak perlu dihemat. Walaupun iya memang betul pulangnya sekitar jam 9 jam 10 malam saya pulang, itu pada akhirnya tetap single digit gitu, 7, 8, atau 9% gitu. Cuma poinnya harus digaris bawahi adalah sorenya tuh saya nggak perlu hemat-hemat baterai. Saya pribadi sih nggak ada masalah ya sama kecepatan ngecas HP Fold yang sekarang saya pakai. Dia dapat charger 67 watt dan bisa ngecas full sekitar 50 menitan. Buat saya kalau itu HP udah bisa ngecas di bawah 1 jam itu udah no issue lah, nggak ada masalah, aman. Cuma yang jadi masalah adalah kalau saya mesti bawa charger kemana-mana. Ya kalau traveling ke luar negeri atau keluar kota wajar lah bawa charger. Tapi kalau cuma di dalam kota doang kita seharian jangan mana temen atau ke undangan acara gitu mesti bawa charger, saya sih males sih. Vivo X Fold 3 Pro ini bisa ngecas sampai 100 watt fast charge. Tapi yang menarik adalah di dalam box ya dikasih chargernya 120 watt. Yang menurut pengalaman saya dia bisa ngecas full itu sekitar 36 sampai 37 menit. Ya tergantung dari mulainya berapa persen. Agak lain memang kapasitasnya bisa ngecas sampai 100 watt tapi chargernya 120 watt. Cuma yang pengen saya apresiasi di sini adalah charger 120 watt yang dikasih Vivo ini lebih kecil dan lebih enteng dibandingkan dengan charger 120 watt dari HP lain. Kedua, kalau kita zoom in ke bagian tulisan yang kecil ini, ada banyak huruf dan angka, tapi kalau kita perhatiin lebih detail di sini, ada tulisan Made in Indonesia. Ternyata Indonesia udah bisa loh bikin charger 120 watt di dalam negeri. Kalau gitu pertanyaannya kenapa brand lain nggak ikutan bikin charger HP di Indonesia aja? Vivo X Fold 3 Pro ini juga punya wireless charging, sampai 50 watt pula. Kencang banget. Cuma saya pribadi sih jujur aja kayak kebanyakan orang Indonesia masih jarang pakai wireless charging sampai sekarang ini. Tapi ini nice to know karena HP saya sebelumnya, HP Fold saya sebelumnya itu nggak punya wireless charging. Ya mungkin yang lebih bakal kepake buat saya justru reverse wireless charging karena ini bisa buat ngecas aksesoris kayak misalnya smartwatch atau TWS. Hal lain yang kerasa beda banget dari Vivo X Fold 3 Pro ini adalah dia udah pakai in-display fingerprint sensor. Ya, secara pribadi jujur aja saya lebih suka fingerprint sensor yang ada di tombol fisik, tombol power yang di samping itu. Kayak yang ada di HP Fold saya sekarang. Cuma ini punya satu kelemahan kalau jari tangan saya basah dan mau buka HP ini sering gagal. Tapi kalau di ultrasonic in-display fingerprint sensor ini, walaupun jari saya basah, saya bisa langsung tetap buka HP dengan cepat. Oke, kalau tadi tuh beberapa hal besar yang saya langsung rasain pertama kali saya pegang HP Fold Vivo, tapi ada juga beberapa hal yang sebetulnya relatif kecil, tapi seru juga ternyata di HP Fold Vivo ini. Kayak misalnya, kalau HP Fold Vivo ini saya buka sedikit, nah dia tuh nggak langsung pindah dari layar depan ke layar dalam gitu, dan begitu juga sebaliknya. Kalau di HP Fold saya yang dulu nggak gitu, dia langsung pindah gitu, buka dikit pindah gitu. Nah ini fungsinya buat apa? Ini ada beberapa hal yang bisa dipakai dari sini. Pertama, ini kita bisa nonton YouTube dalam format
horizontal, kayak gini. Atau kita bisa juga scrolling TikTok dalam format vertikal kayak gini. Nah, yang unik adalah kalau kita nyalain AOD, Always on Display, nah dia bisa kita bikin jam meja kayak gini. Ada satu hal kecil lagi yang patut diapresiasi dari HP Fold-nya Vivo ini adalah dia nggak ada bloatware pinjol, aplikasi bloatware pinjol. So far nggak ada, saya nggak nemu di sini. Kenapa saya angkat ini? Karena ya di HP Fold saya sebelumnya ternyata ada aplikasi bloatware pinjol. Dan dia ada terintegrasi pula sama sistem di Snapcard ini. Ya, saya pikir awalnya wajar lah ya. HP kan harus memenuhi syarat TKDN sekian persen. Toh aplikasi pinjolnya juga bisa dihapus pula gitu. Jadi no big deal lah. Saya mikirnya gitu. Tapi gitu saya lihat HP-nya Vivo, kok so far nggak nemu ya aplikasi pinjol ya. Berarti kan harusnya bisa gitu. HP Fold tanpa aplikasi pinjol, apalagi sampai yang terintegrasi sama sistem gitu. Sebenarnya saya agak ragu sih buat mention satu hal berikut ini sebagai hal yang menarik karena ya nggak semua orang bisa relate. Tapi buat Anda yang kerja atau tinggal di apartemen, ini bakal berguna banget. Ya di Vivo X Fold 3 Pro ini, dia punya fitur NFC multifunction. Dia bisa mengopi kartu akses apartemen. Jadi kalau misalnya kartu akses apartemen kita ketinggalan, kita tinggal bisa pakai HP ini aja, kita tinggal tap. Kemarin saya coba 2 kartu akses apartemen yang berbeda lokasi, satu bisa, satu enggak. Jadi ya ini sekedar informasi aja, kalau nanti Anda udah beli HP Fold-nya Vivo ini bisa dicoba sih di kartu akses apartemen Anda. Oh ya, ngomongin soal kamera Vivo ini, HP Fold-nya Vivo ini, dia ada satu hal kecil yang dua sih sebetulnya. Ada 2 hal kecil yang ya menurut sebagian orang bakal kelihatan sepele, tapi ternyata ada loh di sini loh. Kayak misalnya rasio mode portrait yang bisa diganti-ganti. Kan sepele banget ya. Tapi ternyata di HP Fold yang dulu tuh nggak bisa. Terus kedua, resolusi kamera utama, video kamera utama, itu di Vivo bisa 8K30. Di HP Fold saya, yang lagi saya pakai sekarang, 4K60. Padahal secara chipset harusnya bisa-bisa aja gitu. 8 Gen tuh pakai resolusi 8K30. Tapi ya itu, saya nggak paham kenapa nggak dikasih 8K30 di HP Fold saya. Ya tapi nggak tahu sih kalau misalnya nanti tiba-tiba HP yang lagi saya pakai ini dapat update software, terus 2 masalah itu tadi tiba-tiba beres. Ya, ini kan memang cuma masalah software doang kan ya, nggak perlu sampai ke level hardware. Lagi pula siapa sih yang pakai 8K30 sekarang? Saya juga nggak pakai sih. 4K udah lebih dari cukup lah gitu. Cuma yang namanya keluar duit 20 juta lebih kan ya, kita semua ngarep teknologinya bakal future proof. Kan pakai HP ini kan nggak ngarep pakai cuma setahun 2 tahun gitu, kan bisa ngarep 3 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun gitu kalau misalnya nggak rusak, nggak hilang. Dan ketika saat itu tiba, ya mungkin 8K di zaman itu udah kayak 4K sekarang gitu, udah banyak yang pakai. Dan ya karena ini pertengahan 2024, tentu saja tidak ada HP flagship yang launching tanpa AI, termasuk Vivo Smart Fold 3 Pro ini yang punya Smart Fold AI. Pertama, ada AI Note Assist yang bisa kita pakai buat ngerapihin catatan yang tadinya berantakan jadi lebih gampang dibaca. Yang kedua, ada AI Transcript Assist, dia bisa mengubah rekaman jadi teks. Dan ketiga, ada AI Global Translation yang bisa nerjemahin bahasa termasuk dari dan ke bahasa Indonesia. Ini nggak perlu nunggu lagi, langsung available. Ya harapan saya sih semoga kedepannya AI ini ditambah lagi jenisnya, jadi makin banyak. Dan juga ditambahin kompleksitasnya, supaya Snapdragon 8 Gen 3 ini nggak gabut. Oke, jadi itu tadi bagian-bagian yang menurut saya menarik dari Vivo X Fold 3 Pro ini. Berikutnya room for improvement. Room for improvement ini saya bagi jadi 2. Room for improvement yang bisa di-fix pakai update software kalau Vivo mau. Dan yang kedua, room for improvement yang buat generasi selanjutnya lah, karena ya sifatnya ini hardware. Pertama, di bagian settingan preferensi waktu layar dalam ditutup, itu ada pilihan, layar depan mau tetap nyala atau mati. Sedangkan di HP Fold yang saya pakai ini, kita tuh bisa mutusin langsung waktu nutup layar. Nggak perlu setting-settingan lagi. Kalau masih tetap mau pakai, ya tinggal layar depannya kita swipe aja ke atas. Tapi kalau mau udahan, ya tinggal kita biarin aja. Nanti nggak lama juga layarnya mati sendiri. Oke, yang kedua ini sebetulnya ini udah jadi standar default di HP Fold AI, tapi di Vivo nih jadi mesti disetting lagi gitu. Kalau buat saya pribadi yang udah biasa ngutak-ngatik HP, ini sih gampang settingannya. Tapi saya percaya buat
kebanyakan orang yang beli HP Vivo X-Fold 3 Pro ini kan orang-orang sibuk yang seringkali tuh nggak punya waktu buat ngutak-ngatik HP-nya gitu. Ini mungkin bakal lebih gampang, lebih praktis kalau misalnya Vivo jadiin ini sebagai default aja gitu. Jadi nggak perlu disetting lagi. Yang pertama tuh taskbar. Taskbar ini penting banget, esensial banget buat multitasking di HP Fold. Kalau di HP Fold yang saya pakai sih ini udah jadi standar ya. Sampai waktu saya lihat di HP Fold-nya Vivo, saya buka ke dalamnya, saya lihat, kok ini kayak rasanya ada yang aneh ya. Oh iya, ini nggak ada taskbar-nya gitu. Tapi setelah saya utak-atik, saya cari-cari, oh ternyata ada taskbar-nya, tapi harus dinyalain dulu di bagian setting. Yang kedua ini palm shutter. Palm shutter itu yang kita nunjukin telapak tangan ke kamera dan dia bakal countdown untuk kita selfie. Kalau di HP Fold yang saya pakai sekarang nih, dia udah nyala by default. Tapi ternyata di Vivo X-Fold 3 Pro, dia mesti dinyalain dulu dong di setting, nggak otomatis nyala. Kita lanjut ke room for improvement untuk Vivo X-Fold 3 Pro ini, tapi kali ini nggak bisa lewat update software benerinnya. Jadi mesti jadi masukan lah buat HP Vivo generasi berikutnya. Ya karena ini urusannya hardware. Yang pertama eSIM, nggak ada eSIM di sini. Kedua nggak ada desktop mode. Ketiga nggak ada stylus. Ya untuk saya sih saat ini tiga-tiganya bukan deal breaker ya. Cuma ya kalau beli HP ini kan bukan mikirin sekarang doang kan ya. Kita mikirin kebutuhan mungkin 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 7 tahun ke depan gitu. Mungkin nanti juga saya butuh gitu 3 hal itu. Dan saya percaya juga target market yang disasar Vivo buat X-Fold 3 Pro ini bakal butuh sih salah satu dari 3 hal tadi minimal ya. Ya semoga ini bisa jadi masukan yang baik lah untuk Vivo ke depannya. Oke, kesimpulannya. Secara produk, Vivo X-Fold 3 Pro ini adalah HP Fold terbaik yang masuk secara resmi ke Indonesia sampai waktu video ini saya buat. Ditambah reputasi service center Vivo Indonesia yang keren, garansi internasional, gratis biaya service, gratis antar jemput service, dan layanan VIP, menurut saya 27 juta adalah harga yang pantas. Oke, jadi itu tadi pendapat saya buat Vivo X-Fold 3 Pro. Pendapat Anda gimana? Tulis di kolom komentar ya. Saya juga pengen dengar pendapat Anda gimana, dan nanti kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan. Di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Cheers!